berasal dari Prodi Arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi di Universitas Islam Negeri Aranirim. Yang saya hormati kepada Ibu Eviriana STHI MSc selaku dosen pengampu saya pada mata kuliah filsafat. Teman-teman, pernah nggak sih kalian bertanya, kenapa manusia harus berpikir? Apa arti hidup yang baik? Dan dari mana kebenaran itu datang? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan inilah yang dibahas dalam filsafat. Sederhananya, filsafat adalah cara manusia berpikir kritis dan mendalam untuk mencari makna hidup, kebenaran, dan nilai kehidupan. Karena zaman terus berubah nih, maka cara manusia berfilsafat juga ikut berkembang. Maka di video kali ini saya akan membahas tentang perjalanan filsafat, yaitu dari periode pertengahan hingga ke periode Nusantara. Mari disimak ya teman-teman. Yang pertama kita akan membahas dulu filsafat abad pertengahan, yaitu sekitar abad ke-5 hingga abad ke-15 Masehi. Jadi di abad pertengahan ini manusia itu banyak yang bertanya. Yang pertanyaan itu seperti ini: bagaimana hubungan antara akal dan iman? Di Eropa, filsafat Kristen berkembang lewat tokoh seperti Agustinus dan Thomas Aquinas. Mereka meyakini bahwa akal itu penting, tapi iman kepada Tuhan itu tetap yang utama. Filsafat dipakai untuk memperkuat keyakinan agama. Sementara itu, di dunia Islam, filsuf seperti Al-Arabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushd bertanya, apakah akal bisa membantu manusia memahami Tuhan dan alam semesta? Jawabannya bisa, selama tetap sejalan dengan wahyu. Selanjutnya saya akan membahas filsafat modern, yaitu pada abad ke-17 hingga abad 19 Masehi. Masuknya ke zaman modern nih, pertanyaannya itu akan mulai berubah, yaitu seperti ini: apakah kebenaran harus selalu bersumber dari agama dan tradisi? Tokoh seperti Rene Descartes mempertanyakan segalanya dan menjadikan akal manusia sebagai pusat pengetahuan. Di sini nih, manusia mulai percaya bahwa rasio dari ilmu pengetahuan bisa membawa kemajuan. Intinya, filsafat modern itu fokusnya pada kebebasan berpikir dan kepercayaan pada kemampuan manusia. Sekarang kita akan membahas filsafat kontemporer, yaitu pada abad ke-20 sampai sekarang. Di zaman kontemporer, pertanyaan filsafat itu semakin kritis. Filsuf banyak bertanya, siapa yang menentukan kebenaran? Apakah pengetahuan itu netral? Filsuf seperti Nietzsche dan Foucault mengkritik kekuasaan, bahasa, dan sistem sosial. Intinya, pada filsafat kontemporer ini, filsafat itu mulai membahas masalah nyata seperti identitas, ketidakadilan, dan krisis lingkungan. Oke, setelah kita membahas nih tentang filsafat pada abad pertengahan, filsafat modern, hingga ke filsafat kontemporer nih, lalu bagaimana dengan Nusantara? Apakah kita punya cara berpikir filosofi sendiri? Nah, di filsafat Nusantara ini lahir dari kehidupan masyarakat, yaitu seperti adat, budaya, dan agama. Pertanyaan utamanya bukan siapa aku, tapi bagaimana aku hidup bersama orang lain. Jadi, kekhasan filsafat Nusantara dalam khazanah filsafat dunia terletak pada cara pandangnya yang tidak menempatkan manusia sebagai individu yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari komunitas, alam, dan tatanan spiritual. Jika filsafat barat banyak bertanya, siapa aku? Filsafat Nusantara justru lebih sering bertanya, bagaimana seharusnya kita hidup bersama? Nah, nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah, harmoni dengan alam, dan keseimbangan lahir batin menunjukkan bahwa kebenaran tidak dicari melalui abstraksi rasional semata, tetapi melalui pengalaman hidup dan praktik sosial sehari-hari. Pertanyaannya, mengapa penting dikaji saat ini? Karena saat ini kita menghadapi krisis lingkungan, sosial, dan makna hidup. Filsafat Nusantara mengajarkan manusia untuk menjaga keseimbangan, bukan menguasai alam, mempelajarinya bukan untuk menolak pemikiran barat, tetapi sebagai pelengkap agar kita tetap punya arah dan jati diri di tengah globalisasi. Sekian penjelasan video dari saya. Saya mohon maaf apabila saya banyak salah kata.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.